stop dulu, jangan skip. Karena ini bukan sekadar kabar biasa. Ini kabar yang bisa bikin jutaan pensiunan ASN di seluruh Indonesia antara harap atau justru kecewa. Bayangin, di saat banyak orang lagi sibuk dengan rutinitas harian, diam-diam ada pergerakan penting di pusat kekuasaan negara. Dan pergerakan ini bisa jadi penentu nasib penghasilan Bapak Ibu semua di tahun 2026. Jadi Bapak Ibu, dengerin baik-baik ya. Tanggal 15 April 2026, Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa, terlihat merapat ke Istana Negara. Mungkin buat sebagian orang ini cuma agenda biasa, tapi buat jutaan pensiunan ASN, ini bukan hal sepele. Ini seperti kode, seperti sinyal, seperti sesuatu yang selama ini ditunggu-tunggu. Karena di waktu yang sama, satu pertanyaan besar lagi menggantung di benak banyak orang. Apakah gaji pensiunan akan naik di tahun 2026? Di video ini kita nggak akan bahas setengah-setengah. Kita bakal kupas sampai tuntas dari fakta yang ada, dari situasi yang berkembang, sampai kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Jadi jangan kemana-mana, karena jawabannya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu di channel kesayangan kita semua. Tempat di mana kita ngobrol santai, tapi isinya berbobot. Kita bahas hal-hal penting, tapi dengan bahasa yang sederhana, jujur, dan langsung dari hati ke hati. Sebelum lanjut, izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam mendoakan Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton video ini, dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan yang kuat, rezeki yang lancar, urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umur yang panjang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita masuk pelan-pelan ke pembahasan. Bapak dan Ibu, kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi itu bergerak kayak kilat. Baru beberapa menit kejadian, sudah masuk ke grup WhatsApp keluarga, sudah viral di Facebook, sudah jadi bahan diskusi di YouTube. Kadang kita bahkan belum sempat mencerna, tapi informasi sudah keburu menyebar kemana-mana. Dan dari sekian banyak topik yang lalu lalang di dunia maya, ada satu topik yang hampir selalu bikin perhatian tertuju. Satu topik yang selalu bikin penasaran, bikin harap, bahkan kadang bikin deg-degan, yaitu soal kenaikan gaji dan uang pensiun ASN. Hari ini kita akan bahas topik itu dengan serius, bukan sekadar ikut-ikutan viral, tapi kita lihat dari data, dari kondisi nyata, dan dari sudut pandang yang tenang serta seimbang. Kenapa sih topik ini penting banget? Coba kita jujur aja, Bapak dan Ibu. Bagi sebagian besar pensiunan di Indonesia, uang pensiun itu bukan sekadar tambahan, bukan uang jajan, tapi itu adalah sumber utama kehidupan. Dari situlah dapur tetap bisa ngebul. Dari situlah listrik dan air tetap bisa dibayar. Dari situlah obat-obatan rutin bisa terus dibeli. Bahkan dari situ juga, kadang masih bisa nyisihin sedikit buat bantu anak atau cucu. Jadi ketika muncul kabar tentang kemungkinan kenaikan gaji atau penyesuaian tunjangan, wajar banget kalau hati langsung berbunga-bunga. Harapan yang mungkin sempat redup, tiba-tiba nyala lagi. Semangat yang mungkin sempat turun, jadi bangkit lagi. Dan itu bukan lebay, itu bukan berlebihan, itu manusiawi banget. Karena yang dipertaruhkan bukan kemewahan. Kita nggak lagi ngomongin liburan ke luar negeri, nggak ngomongin beli mobil baru, tapi kita lagi ngomongin hal-hal dasar. Makan sehari-hari, biaya kesehatan, tagihan rumah. Dan satu hal yang sering nggak terlihat, rasa tenang menjalani hari tua, tanpa beban berlebihan. Makanya isu kenaikan gaji ini nggak pernah basi, nggak pernah kehilangan peminat, karena ini menyangkut kehidupan nyata jutaan orang. Sekarang pertanyaannya,
Apa yang sebenarnya terjadi di tahun 2026 ini? Oke, kita masuk ke inti cerita. Tanggal 19 April 2026, terjadi sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya makna besar. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbayayudi Sadewa, terlihat memasuki kawasan Istana Negara. Kalau dilihat sekilas, ini biasa aja. Namanya juga menteri, ya memang kerjaannya ke istana. Rapat, koordinasi. Itu hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Nggak ada yang aneh. Tapi, bagi jutaan ASN dan pensiunan yang lagi nunggu kepastian soal gaji, momen ini terasa beda. Kenapa? Karena waktunya bertepatan dengan ramainya pembahasan soal kenaikan gaji 2026. Dan disitulah mulai muncul berbagai tafsir, berbagai dugaan, berbagai harapan. Orang mulai menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lain. Mulai bertanya-tanya, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan gaji? Jangan-jangan sudah ada keputusan? Jangan-jangan pengumumannya tinggal nunggu waktu? Dan semua pertanyaan itu wajar, karena kita nggak lagi bicara tentang orang biasa. Bapak Purbayayudi Sadewa adalah Menteri Keuangan. Beliau adalah orang yang memegang kunci brankas negara. Semua urusan anggaran lewat beliau. Semua kebijakan yang berkaitan dengan belanja negara, termasuk gaji ASN dan uang pensiun, harus melalui persetujuan beliau. Artinya, tanpa tanda tangan beliau, nggak ada uang negara yang bisa keluar. Jadi ketika beliau datang ke istana di tengah situasi seperti ini, ya wajar kalau publik langsung berspekulasi. Apakah ini pertemuan penting? Apakah ini rapat penentuan? Atau hanya sekadar laporan rutin? Nah, disinilah mulai menarik. Karena dari beberapa sumber yang beredar, ada informasi walaupun masih bersifat bocoran halus. Disebutkan bahwa pertemuan di Istana Negara itu membahas 3 hal besar. Dan kalau ini benar, ini penting banget. Yang pertama adalah kondisi makroekonomi Indonesia saat ini. Apa saja yang dibahas? Inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat. Kenapa ini penting? Karena keputusan untuk menaikkan gaji itu nggak bisa diambil sembarangan. Negara harus melihat dulu kondisi keuangannya. Kalau inflasi tinggi, artinya harga-harga naik. Itu bisa jadi alasan untuk penyesuaian gaji. Kalau pertumbuhan ekonomi kuat, artinya negara punya ruang untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi kalau kondisi sedang berat, pemerintah harus berhitung lebih hati-hati. Nggak bisa langsung memutuskan. Dan disinilah letak kompleksitasnya. Banyak orang berpikir, ya sudah tinggal naikkan saja gaji. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Karena setiap keputusan berdampak ke anggaran negara. Dan anggaran negara itu bukan angka kecil. Ini menyangkut triliunan rupiah. Dan kalau salah langkah, dampaknya bisa kemana-mana. Makanya setiap kebijakan selalu dipikirkan matang-matang. Nah sekarang, coba kita lihat dari sisi lain. Kalau memang kondisi ekonomi mendukung, kalau memang ada ruang fiskal, kalau memang pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan ASN dan pensiunan, maka kemungkinan kenaikan itu tetap terbuka. Tapi apakah itu pasti? Belum tentu. Karena sampai saat ini belum ada pengumuman resmi. Dan disinilah kita harus tetap tenang. Jangan langsung percaya semua yang beredar. Jangan langsung terbawa emosi. Kita tunggu fakta yang benar-benar jelas. Tapi satu hal yang pasti, pergerakan ini bukan tanpa arti. Kedatangan Menteri Keuangan ke istana di momen seperti ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Ini bisa jadi bagian dari proses. Bisa jadi tahap awal. Bisa jadi langkah menuju keputusan besar. Dan sekarang yang bisa kita lakukan adalah mengikuti perkembangan, menganalisis dengan kepala dingin, dan tetap berharap dengan cara yang realistis. Karena pada akhirnya,
Yang diharapkan bukan sekadar kenaikan angka, tapi kepastian hidup yang lebih baik, ketenangan di masa tua, dan rasa bahwa perjuangan selama puluhan tahun mengabdi benar-benar dihargai. Jadi Bapak dan Ibu, tetap pantau informasi, tetap jaga kesehatan, dan jangan kehilangan harapan, karena bisa jadi kabar yang selama ini ditunggu memang sedang diproses. Dan ketika waktunya tiba, semoga kabar itu benar-benar membawa kebaikan untuk kita semua.